Pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Top topik yang pertama, pemirsa, sejumlah langkah besar dilakukan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis usai lembaganya diterjang kasus dugaan korupsi di era Dadan CS. Tidak hanya menghentikan sementara selama masa libur sekolah, BGN juga akan mengaudit seluruh dapur penyedia MBG. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Pemerintah tidak main-main dalam melakukan perbaikan terhadap program makan bergizi gratis pasca ditemukannya praktik korupsi di internal BGN. Selain penegakan hukum, sejumlah langkah diterapkan BGN untuk berbenah agar pelaksanaan MBG lebih baik saat siswa kembali masuk sekolah. BGN menghentikan sementara MBG selama masa libur sekolah sambil mengaudit seluruh dapur penyedia atau SPPG. BGN juga akan memverifikasi sistem pendataan penerima manfaat. Hal ini penting dilakukan agar kebijakan benar-benar tepat sasaran. Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami. Tak hanya itu, BGN juga berencana mengubah skema insentif operasional SPPG atau dapur MBG 6 juta per hari. Insentif itu selama ini diberikan secara merata kepada seluruh dapur tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani. BGN juga akan mengubah metode penilaian yang mempertimbangkan kualitas makanan dan layanan yang diberikan. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua kan. Sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Pembenahan besar-besaran ini dilakukan menyusul adanya temuan pembengkakan jumlah dapur SPPG yang berpotensi meningkatkan beban anggaran negara. Menko Pangan Zulkifli Hasan bahkan mengungkap potensi pemborosan 1 triliun per bulan di balik bertambahnya titik dapur SPPG dan diterapkannya skema insentif 6 juta per hari. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak bisa dihentikan karena merupakan program unggulan dan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Sementara terkait perbaikan tata kelola program MBG, Badan Gizi Nasional salah satunya akan menerapkan grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Program ini tidak bisa dihentikan karena secara konstitusi ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan kandidasi pada tahun 2024. Nah, yang tidak setuju secara politik dengan program ini tentunya harus bersabar menunggu pemilu presiden yang akan datang dan ya memilih mungkin calon presiden yang tidak punya atau menolak program MBG. Nah, bahwasannya kemudian ada masalah hukum, ada masalah tata kelola, tentu kita akan cari solusinya. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Sari, salah satu wakil Kepala BGN dengan latar belakang Wakil Kepala BPKP. Beliau menjelaskan beberapa langkah yang akan diambil. Yang saya catat itu yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru. Karena SPPG yang sudah ada dirasakan
mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang ya, jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional. Yang kedua, penghitungan insentif juga akan diperbarui, ya, kemungkinan akan dikembalikan dengan metode lama, di mana jumlah insentif itu dikalikan dengan jumlah penerima, dan kemudian ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG, yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C, dan kelas-kelas atau grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentif ya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama. Jadi ada 2 variabel baru yang kemungkinan akan diterapkan oleh BGN. Pertama dari jumlah penerima, yang kedua dari grading. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.